Pernah kebayang nggak sih kalau saat ini kita tuh sebenarnya lagi ada di tengah-tengah medan pertempuran? Bukan pertempuran di darat, laut, atau udara ya, tapi di dunia yang sama sekali nggak kelihatan oleh mata kita. Sebuah dunia digital yang sunyi tapi luar biasa sibuk. Tempat di mana data berharga kita mengalir setiap detiknya. Nah, di pembahasan kita kali ini, kita bakal masuk ke medan perang modern itu dan ngebongkar rahasia gimana sih caranya mengamankan aplikasi web pakai satu toolkit yang bener-bener revolusioner. Jadi pertanyaannya gini, apa data pribadi kalian benar-benar aman di web modern saat ini? Coba pikirin deh, setiap kali kita belanja online, ngirim pesan, atau sekedar transfer uang pakai mobile banking, kita tuh ninggalin jejak digital. Dan di luar sana, di bayang-bayang internet, ada aja pihak-pihak yang terus mantau, nyari celah buat masuk. Ancaman siber itu nggak pernah tidur, teman-teman. Dan jujur aja, taruhannya sekarang jauh lebih tinggi dari sebelum-sebelumnya. Di sumber materi yang kita bedah hari ini ada satu kutipan yang menarik banget. Dikatakan kalau permukaan serangan bagi pelaku kejahatan telah meluas secara eksponensial. Maksudnya apa tuh? Gini, evolusi teknologi kayak cloud computing atau internet yang nyala 24 jam emang bikin hidup kita gampang banget. Tapi, di saat yang sama, ini tuh kayak ngebuka ribuan pintu baru yang rentan disusupi. Sistem kita sekarang saling terhubung satu sama lain. Artinya, ya satu celah kecil aja berhasil ditembus, wah seluruh jaringan bisa ikutan ambruk. Oke, mari kita mulai dari bab 1, ancaman di era digital. Kalau ngomongin ancaman, hal yang paling menarik buat diulik adalah motif dibalik serangan-serangan itu. Kalian mungkin mikir peretasan itu cuma keisengan belaka. Dulu mungkin iya, tapi sekarang, ini udah berubah jadi industri raksasa yang super terorganisir. Motif utamanya nggak cuma cari duit lewat pencurian data atau ransomware. Banyak juga loh serangan yang tujuannya politis, ngebela keyakinan ideologis tertentu, atau ya sekedar murni pengen bikin kekacauan massal aja. Nah, buat ngelawan itu semua, kita butuh alat yang mumpuni. Masuk ke bab 2, senjata utama, Burp Suite. Gampangnya gini, Burp Suite itu adalah toolkit luar biasa kuat yang bisa disesuaikan sama kebutuhan kita dan dirancang khusus buat ngebentengin aplikasi web dari serangan. Ibaratnya, ini tuh pisau lipat Swiss Army buat keamanan siber. Mau kalian itu pemula yang baru banget belajar atau hacker etis yang udah pro, toolkit ini adalah standar industri dan bakal jadi sahabat terbaik kalian buat ngamanin wilayah digital. Tapi tunggu dulu, sebelum kita pakai senjatanya, kita harus paham dulu bahasa medan tempurnya. Protokol HTTP dan HTTPS itu ibarat fondasi dari semua komunikasi di web. Dan seperti yang kita tahu, HTTPS itu nambahin lapisan enkripsi SSL atau TLS biar lebih aman. Nah, disinilah keajaiban Burp Suite bekerja. Dia punya kemampuan buat nyelip tepat di tengah-tengah lalu lintas enkripsi ini dan ngebaca obrolan rahasia antara browser kalian dan server web. Gimana caranya dia bisa nyelip? Kita bahas di bab 3, menghadang data lewat fitur proxy. Perbandingan ini ngejelasin cara kerjanya dengan gampang banget. Kalau koneksi normal, browser kan ngirim data langsung tuh ke server. Begitu kekirim, ya udah lewat, kita nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Tapi dengan adanya proxy, Burp Suite ini bertindak kayak, anggap aja kayak bouncer atau satpam di klub malam. Dia nyegat paket data kalian di tengah jalan, ngasih kita kesempatan buat ngebongkar dan ngecek isinya sebelum data itu benar-benar diterusin ke server tujuan. Prosesnya ini benar-benar sinematik, terjadi dalam 3 langkah aja. Pertama, intercept. Kita nangkap permintaan web yang lagi jalan di udara. Kedua, analyze and modify. Kita periksa strukturnya, otak-atik parameternya, atau bahkan nyisipin kode jebakan. Dan terakhir, forward. Kita lepas data yang udah dimodif tadi ke server, terus tinggal duduk santai ngeliatin respon pertahanan servernya. Apakah dia nolak atau malah tertipu mentah-mentah. Lanjut ke strategi berikutnya, di bab 4. Pemindaian aktif dan pasif. Di tahap ini, profesional keamanan biasanya pakai 2 taktik yang beda banget. Pemindaian pasif itu ibarat intel yang kerja di dalam bayangan, senyap banget. Dia cuma ngamatin lalu lintas data tanpa ngebunyiin alarm pertahanan sama sekali, nyari celah informasi yang bocor sendiri. Nah, kalau pemindaian aktif, itu kebalikannya. Ini simulasi serangan langsung yang agresif banget. Fitur ini bakal nembakin berbagai macam serangan ke server buat ngecek ada nggak sih celah yang bisa dijebol. Terus monster digital macam apa sih yang dicari sama radar pemindai kita ini? Ancaman web yang paling umum itu, pertama, ada SQL injection, di mana penyerang nyuntikin perintah database palsu buat nyuri data. Terus ada cross-site scripting atau XSS, ini bahaya karena dia ngeksekusi skrip jahat langsung di browser orang lain. Dan juga CSRF,
yang bisa nipu pengguna buat ngejalanin aksi berbahaya tanpa mereka sadari. Pemindai kita kerja tanpa henti buat ngeburu celah-celah ini. Sekarang kita masuk lebih dalam lagi, bab 5, menguji kerentanan dan sesi. Burp Suite itu punya modul khusus yang presisinya udah kayak standar militer, serius deh. Ada yang namanya intruder. Ini mesin otomatis yang bisa nembakin serangan brute force, nyobain ribuan kombinasi password dalam sekejap. Terus ada repeater, buat kita yang mau nguji secara manual, ngirim ulang satu permintaan berkali-kali buat nyari titik lemah aplikasi. Dan ada sequencer, alat jenius buat nganalisis seberapa acak token sesi kalian. Kenapa ini penting? Karena kalau tokennya nggak acak dan gampang ditebak, wah, sistem udah pasti hancur berantakan. Buat gambarannya, coba bayangin skenario ngeri ini. Langkah pertama, hacker berhasil nangkep token sesi kalian. Itu loh, semacam kartu akses digital. Langkah kedua, pakai alat kayak repeater tadi, mereka ngacak-ngacak dan ngubah parameternya. Nah, kalau servernya lengah dan nggak ngecek ulang, kita masuk ke langkah ketiga, bypass autentikasi. Penyerang tiba-tiba bisa masuk ke akun kalian, punya kontrol penuh tanpa pernah tahu password kalian sama sekali. Gila kan? Tapi tunggu, sebelum kalian ikutan ngeri, kita masuk ke bab 6, eksploitasi etis dan kesimpulan. Ini nih, poin yang paling absolut. Dengan kekuatan yang besar, datang juga tanggung jawab yang besar. Alat peretasan itu sifatnya netral. Niat kitalah yang menentukan arahnya. Segala bentuk pengujian atau eksploitasi itu wajib banget dilakukan secara etis di lingkungan yang emang udah disiapkan, dan pastinya harus ada izin tertulis dari pemilik sistem. Garis batas inilah yang misahin pahlawan keamanan digital dari kriminal siber. Di bagian akhir sumber materi kita, ada satu kali insight yang menurut saya powerful banget. Bunyinya gini, pendekatan proaktif terhadap keamanan aplikasi web adalah tanggung jawab etis mendasar di dunia yang saling terhubung. Intinya, ngamanin aplikasi web itu bukan cuma sekedar urusan teknis nambal bug. Ini soal kewajiban kita buat ngelindungin privasi orang lain, dan yang paling utama, menjaga kepercayaan manusia di era digital yang serba cepat ini. Jadi sebagai penutup analisis kita hari ini, saya pengen ninggalin kalian dengan satu pertanyaan. Apakah kalian siap ngambil tanggung jawab ini dan jadi pelindung buat dunia digital yang kita bangun bareng-bareng? Ancaman di luar sana emang terus berevolusi, tapi hey, pemahaman dan alat yang kita punya sekarang juga jauh lebih canggih. Jadilah proaktif, jangan pernah berhenti belajar, dan jadilah tameng buat web modern kita. Terima kasih banyak udah ngikutin pembahasan seru ini sampai habis, dan sampai ketemu lagi di analisis mendalam berikutnya.